Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Senang sekali kita masih bisa dipertemukan pada hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tetap konsisten walaupun kita belum bertatap muka secara langsung dan masih mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat berjamaah, yaitu pengertiannya, kemudian syarat sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, kemudian syarat imam, syarat makmum, dan ketentuan sholat berjamaah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut tentang tata cara sholat berjamaah, halangannya, dan hikmah sholat berjamaah. Silakan dibuka buku paketnya dan dipersiapkan buku tulis serta alat tulisnya. Catat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket. Simak dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan dimulai dengan pembagian makmum. Pembagian makmum itu ada dua, ada makmum muwafiq dan makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq itu adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam, tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Jadi makmum muwafiq itu kita mau sholat, lalu imam masih dalam keadaan berdiri dan belum ruku, dan kita sempat membaca beberapa ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, itu disebut makmum muwafiq, jadi tidak masbuk ya, dianggap rokaat sholatnya sempurna. Sedangkan makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan ruku. Nah, ini makmum masbuk itu ketika kita mau sholat berjamaah tapi imam sudah ruku. Nah, ini disebut makmum masbuk ya. Nah, rinciannya seperti ini ya di bagan. Makmum terbagi menjadi dua, ada makmum masbuk dan makmum muwafiq. Nah, kemudian kalau makmum masbuk itu tidak ruku bersama imam, sedangkan makmum muwafiq itu ruku bersama imam, jadi bareng gitu ya rukunya. Kemudian tertinggal rokaat kalau masbuk, sedangkan makmum muwafiq itu tidak tertinggal rokaat atau mendapatkan rokaat yang sempurna. Nah, sekarang ilustrasi sholat berjamaah ada di buku paket. Ilustrasi sholat berjamaah itu kan di sana ada 3 poin ya, tapi di sini ibu akan bahas 2 poin saja karena yang ilustrasi 1 yang halaman 50 ya, ilustrasi 1, ilustrasi 2, dan ilustrasi 3. Untuk ilustrasi 2 itu kurang tepat ya, maksudnya terjadi perbedaan pendapat, jadi ibu ambil yang ilustrasi 1 dan 3 saja. Jadi mohon kalian simak dengan baik. Ilustrasi pertama, ketika makmum datang imam untuk melaksanakan sholat asar, imam dalam keadaan berdiri pada rakaat pertama, maka makmum langsung niat takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Namun apabila imam hendak ruku dan makmum belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tersebut, maka makmum langsung ikut ruku dengan imam, tidak perlu melanjutkan bacaannya. Makmum di sini disebut dengan dikatakan mendapat seluruh rakaat. Jadi ketika imam salam, makmum juga ikut salam ya. Jadi ilustrasi pertama ini menggambarkan seseorang yang masuk
ke sholat berjamaah ketika imam masih dalam keadaan berdiri gitu, walaupun dia tidak sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, ini disebut makmum muwafiq tadi, jadi tidak masbuk. Sedangkan ilustrasi kedua ini disebut makmum masbuk karena ketika makmum masuk, imam sudah dalam keadaan sujud gitu ya, dalam keadaan sujud pada rakaat pertama, maka maka makmum langsung takbiratul ihram, sebelumnya niat, langsung i'tidal, ya ruku, terus i'tidal, serta sujud mengikuti imam. Mohon maaf, jadi yang nomor 2 itu gini, ibaratnya kalian tuh mau sholat berjamaah, kemudian imamnya itu sudah sujud. Nah, yang kalian lakukan adalah berniat takbiratul ihram, kemudian langsung i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan langsung sujud mengikuti imam. Nah, makmum ini disebut sebagai makmum masbuk, tidak mendapatkan seluruh rakaat. Jadi ketika imam salam, maka makmum berdiri menyempurnakan sholatnya. Jadi sebenarnya makmum masbuk itu patokannya adalah apa? Di sini ini patokannya. Masbuk itu kalau imamnya ternyata sudah ruku dan kita tidak ruku bersama imam, itu sudah masbuk. Ingat ya. Kemudian selanjutnya, halangan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan, angin topan atau udara sangat dingin. Kemudian sakit yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat sholat berjamaah. Nah, ketika di perjalanan kita ingin buang air kecil atau buang air besar, dikhawatirkan akan batal, jadi kembali lagi ke rumah, tidak dilanjutkan ke masjid. Kemudian yang nomor 5, takut datangnya bahaya. Apa saja, misalkan di jalan ada demo gitu, terus kemudian demonya banyak kekerasan misalkan. Nah, kita takut kalau misalkan pergi ke masjid takut membahayakan diri kita gitu, misalkan di jalan menuju masjidnya banyak bahaya. Kemudian yang selanjutnya, setelah memakan makanan yang bau pada mulut seperti bawang ya, petai, jengkol gitu. Sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah itu ada sholat fardu semuanya ya, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat Jumat untuk laki-laki, sholat tarawih tentunya ketika bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha tidak bisa dilakukan secara sendiri, sholat jenazah, sholat istisqa, meminta hujan, sholat gerhana bulan dan matahari, dan yang terakhir adalah sholat witir. Tata cara sholat berjamaah ada di halaman 51. Sholat berjamaah itu harus diawali oleh azan dan iqomah. Kemudian barisan sholat saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan ada di belakangnya. Nah, secara rincinya nanti ibu akan jelaskan melalui gambar. Kemudian yang ketiga, dalam sholat berjamaah imam membaca bacaan, ada yang nyaring, ada yang tidak ya. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau imam mau ruku, misalkan Allahu Akbar, ketika imam sudah ruku, maka kita ikut ruku. Kalau imam baru menyebutkan Allah, baru menyebutkan segitu, kita langsung ruku mendahului imam, itu tidak boleh ya. Nah, ketika imam menyebutkan Allahu Akbar, ketika terdengar kata bar, langsung kita mengikuti imam. Yang nomor 5, setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membacanya dengan sendiri-sendiri. Nah, ketentuan bacaan yang dinyaringkan itu yang seperti apa ya? Imam menyaringkan Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Kemudian takbir intiqal, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu ya. Terus mengucap salam juga dikeraskan gitu. Terus bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Nah kan imam itu
mengeraskan bacaannya itu hanya 2 rakaat pertama saja, itu pun surat Al-Fatihah dan surat-surat pendeknya, surat setelah surat Al-Fatihahnya yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, bukan dikeraskan. Itu misalkan bacaan ruku tidak dikeraskan, bacaan sujud juga tidak dikeraskan gitu ya. Kemudian pada sholat apa saja yang dinyaringkan itu? Pada sholat maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, dan subuh 2 rakaatnya dinyaringkan. Begitu juga dengan sholat Jumat kan imam dinyaringkan ya bacaannya. Gerhana, istisqa, idain, tarawih, dan witir. Nah, kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Jadi imam dan makmum sama-sama membaca amin setelah waladhdallin gitu ya. Kemudian di sini lihat kalian di gambar ya. Nomor 1, 2 orang laki-laki itu imam yang warnanya agak sedikit hitam sebelah kiri dan makmum sebelah kanan. Ijtihad ulama berbeda-beda pendapat. Nah, ada yang mengatakan sejajar, ada yang mengatakan harus maju sedikit supaya membedakan antara imam dan juga makmum. Tapi kedua hal ini benar gitu ya, dua-duanya. Kemudian yang kedua, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mohon maaf, yang nomor 2 itu 3 orang laki-laki atau lebih ya. Nah, 1 imam di depan, 3 di belakang. Terus yang nomor 3, 1 laki-laki dan 1 wanita, laki-laki di depan dan perempuan di belakang. Nomor 4, 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Nah, kalau ada 2 laki-laki dan 1 wanita, 2 laki-laki di depan, yang imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, dan yang wanita di belakang. Kemudian yang nomor 5, 2 orang wanita, sama ya seperti laki-laki sebenarnya, imam sebelah kiri dan makmum sebelah kanan. Kemudian nomor 6, 3 orang wanita atau lebih. Nah, kalau ada 3 orang wanita atau lebih ini, imam di tengah ya, kemudian makmum di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nomor 7, beberapa laki-laki dan wanita. Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat di situ imam, kemudian makmum laki-laki 3 orang dan makmum perempuan 3 orang. Nah, kemudian kalau ada anak ya, kalau ada anak-anak, lihat di situ ada imam. Ya, terus 3 orang laki-laki dewasa, di belakangnya lagi 3 orang anak kecil, dan yang di belakangnya lagi 3 wanita. Itu seperti itu ya, kalian harap dapat memahaminya. Mohon di screenshot bagian yang ini. Kemudian ketika berjamaah kita harus merapatkan barisan juga. Nah, ini ya, sama kayak yang tadi. Yang A kalau 2 orang, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Yang B 3 orang, imamnya di depan. C imamnya di depan. Yang D ini imamnya di depan karena misalkan safnya sudah penuh, di barisan yang pertama langsung masuk ke barisan yang kedua. Dan di screenshot juga ya yang ini. Urutan safnya, posisi makmum dewasa setelah imam, posisi makmum dewasa laki-laki, posisi makmum kaum anak laki-laki, makmum anak laki-laki, terus posisi makmum anak-anak wanita, dan yang terakhir posisi makmum dewasa wanita. Silahkan di screenshot juga yang ini. Terus yang selanjutnya kita lihat ya, ini ceritanya lagi sholat berjamaah. Di depan kan ada imam ya. Nah, di sini pada barisan pertama masuk nih orang banyakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, langsung ada di barisan yang kedua karena barisan yang pertama sudah penuh, masuk sudah semuanya di barisan kedua. Nah, tiba-tiba yang ke-27 itu, lihat nih, 27, 28, 29 semuanya ya,
Berarti barisan pertama sampai ke 13, barisan kedua, barisan ketiga, jadi harus seperti ini ya. Nah, anak-anak misalkan gini, yang nomor 27 ini, orang ke 27 ini masbuk misalkan, tertinggal. Nah, ternyata karena barisan di pertama sama kedua sudah penuh, dia sendirian kan di belakang. Nah, orang di barisan kedua harus ke belakang satu orang. Tuh, yang nomor 15 harus ke belakang untuk menemani nomor 27. Dan yang di barisan kedua kan ada kosong di sebelah sini, harus merapat semuanya. Tuh, jadi seperti itu ya ketentuan ketika masuk di sholat masbuk. Tata tertib sholat berjamaah. Nah, sebelumnya ini screenshot ya. Tata tertib sholat berjamaah itu harus lurus dan rapat. Saf depan sudah penuh, kemudian saf berikutnya dimulai dari tengah dulu ya. Jadi harus berurutan. Urutan tertib saf makmum seperti gambar petunjuk nih, lihat. Imam barisan pertama penuh. Nah, barisan yang kedua itu jangan dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi harus dari tengah. Kalau yang kedua itu banyak yang kosong ya. Karena kalau misalkan dari pinggir, kalau misalkan orang di barisan yang kedua masuk ke sebelah kanan, nanti ada yang masuk ke sebelah kiri, ada yang masuk ke tengah, jadinya itu kosong. Kalau di tengah nanti bakal merapat semuanya. Di screenshot juga yang ini. Yang selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Yang kedua, menambah khusyuan dalam beribadah. Pahala akan dilipat gandakan 27 derajat. Melatih diri untuk disiplin, karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu kan membiasakan dirinya untuk berjamaah. Dia akan memaksakan dirinya untuk melakukan itu, apalagi melakukan hal-hal yang lainnya. Memupuk semangat persaudaraan, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Jadi kan kalau kita berkumpul di masjid melaksanakan sholat berjamaah, orang-orang di sekitar yang non muslim pasti akan melihat gitu ya. Kemudian perwujudan sikap kecintaan kepada sholat berjamaah itu seperti apa? Yang pertama, ketika sholat tiba langsung pergi ke masjid dan mengumandangkan azan bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, segera ke masjid untuk sholat. Kalau untuk perempuan, segera berwudu dan bersiap untuk sholat ketika adzan dikumandangkan. Kemudian mengajak teman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain dan orang lain mengerjakannya, maka pahalanya kita juga akan dapat pahala dari mengajak orang lain tersebut. Terus menjalin tali silaturahmi di masjid. Jadi ketika datang ke masjid itu bukan hanya sholat berjamaah saja, tapi menyapa orang-orang, bersalaman gitu. Terus senang mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pengajian-pengajian atau kajian. Tidak suka membedakan status sosial. Jadi tidak boleh membedakan mana RT, RW, kemudian lurah, kepala desa, dan masyarakat biasa, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 7, bersikap demokratis. Jadi kalau misalkan imam salah, kita harus mengingatkannya, apalagi di dalam sholat gitu ya. Yang ke-8, menjaga persatuan, kesatuan, dan demokratis. Baik anak-anak, itu materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada tutur kata yang salah. Apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian langsung hubungi ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.